Syukur alhamdulillah. Keluarga saya membawa saya ke klinik terapi zona. Setelah saya terapi dan minum ramuan herbal, sedikit demi sedikit penyakit saya semakin membaik. Sampai sekarang kesehatan saya benar-benar pulih. Sungguh nikmat yang luar biasa. Pertama kali terkena syaraf kejepit, rasanya sungguh tidak enak. Sulit bergerak, susah duduk, tubuh kaku, susah jalan. Yang nyaman hanya saat berbaring di tempat tidur. Pernah mencoba berobat ke dokter syaraf, namun hanya diberi suntikan anti peradangan. Beberapa hari kemudian kambuh lagi. Pinggang bagian belakang saya sakit bukan kepalang. Akhirnya saya datang ke klinik terapi zona. Setelah melakukan terapi dan minum ramuan herbal, badan saya menjadi segar, aktivitas saya menjadi lancar. Saraf kejepit yang selama ini menyiksa saya tidak pernah kambuh lagi. Sulit masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai banget. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku kayak orang enggak. Udah kayak putra. Ini Kak. Ini apa ya? Halo Dwi galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Lembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Dia bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh adik aku.
Asi tahu dia. Kau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Yan di acara Gerbek yang nyaji ke berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami saji ke di layar TV kita ini. Inilah Gerbek selengkapnya. Pemirsa, Satpol PP Kota Palembang dibantu TNI Polri menggusur warung yang ada di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Sekitar 100 warung terpaksa digusur lantaran nyalahi aturan. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang melakukan penggusuran warung yang berjajar di sepanjang Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni. Sekitar 100 warung liar yang tegak di pinggir jalan ini terpaksa dihancurkan lantaran nyalahi aturan pemerintah. Kasat Pol PP Kota Palembang, Guru Agung Putra jelaskan, kalau Pol PP menjalani penggusuran lantaran warung liar ini nyalahi aturan. Yang punya warung sudah diperingati secara persuasif dari beberapa hari sebelumnya. Karena masih belum bongkar, terpaksa Satpol PP membongkarnya hari ini. Sekitar 100 warung liar yang ada di Jabo Pusri dibongkar. Dak kate perlawanan dari yang punya warung, eksekusi pun berjalan lancar.
kita akan pemerintah Kota Palembang, wali kota akan membuat destinasi Kota Palembang. Pak, terkait dengan adanya pedagang yang menolak tadi seperti apa, Pak? Saya rasa tidak ada yang menolak karena ini sudah kita membuat surat 3 kali 24 jam ya. Tahapan-tahapannya sudah, SOP-nya sudah kita lakukan. Lia Salasiko yang punya warung sedih lantaran itu bukan cuma warung untuk nyari nafkah, karena warung itu tempat dia tinggal. Setiap bulannya Lia bayar Rp500.000 untuk berjualan sama tinggal di warung. Lia berharap kedepannya dia pacak berjualan juga di lokasi yang sama. Nganggu jalan di sini. Kami jualan di sini kan. Kalau yang sana tuh mengkali. Memang berapa Bu diminta bayarnya kemarin? 400. 1.000 sebulan Bu. Mungkin ke depannya Bu seperti apa mungkin Bu? Setelah ada pembongkaran ini Sekali kami bisa jualan lagi kan. Ini kan. Kalau ini kami nyari makan di mana? Jualan inilah. Juru penertiban ini bukan cuma personil Pol PP Bay yang digerak ke. Siko alat berat juga diturun ke untuk hancur ke bangunan semi permanen ini. Mardiansah, PAL TV. Puluhan personil Satpol PP Kota Palembang gusur warung yang ada di sepanjang Jalan Mayorzen, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Salah siko wong yang punya warung tercugak dengan pemerintah karena tempat dia nyari rezeki digusur. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang laku ke penertiban terhadap warung liar yang ada di sepanjang Jalan Mayorzen, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Pengusuran ini terpaksa dilakukan ke Pol PP lantaran bangunan liar ini nyalai aturan pemerintah. Ada sekitar 100 warung liar digusur di lokasi. Rian yang warungnya digusur oleh Satpol PP ngerasa kecewa. Lantaran itu ngerupa ke tempat dia sama keluarganya nyari rezeki sama tempat tinggalnya. Apalagi waktu musim corona cak ini nyari duit lagi susah. Sebagai wong kecil dia kecewa dengan wali kota karena kebijakannya untuk gusur warung jusnya. Tinggal di sini lah Kak ya? Tinggal sini lah. Jadi minta tolong. Gitu. Kalau perlu wali kota tuh jangan belum jadi dia turun ke jalan. Setelah jadi dia tak ikat rakyatnya. harapannya jangan mana? Ya harapannya ke depan. Jalan peluang dulu. Suasana lagi kompi. Ya kan. Tolong dulu, bukan dicekek. Oh, nak makan apa? Walau berapa uang yang punya warung bongkar dewek, puluhan Pol PP juga harus tetap bongkar lapak liar itu. Bukan cuma personil Pol PP yang bongkar bangunan liar, bahkan siko alat berat diturun ke untuk bantu bongkar bangunan semi permanen ini. Mardiansah, PAL TV. Pemirsa, peternak iwak tempala AS di Jalan Pipa Jaya, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, dibongkar maling. Aksi kemalingan tersebut terjadi di jabo rumah korban. Akibat kemalingan tersebut, 20 iwak tempalo jenis blue rim lenget di embat maling, sehingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Maling iwak cupang hias terjadi di salah siko pembudidayaan di Jalan Dipa Jaya, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring. Punyo Indra Hadi Putra. Kemalingan dewek baru ketahuan oleh korban pas pagi harinya. Pas didatangi di lokasi kejadian bersama dengan tim SPKT Polrestabes Palembang. Korban mengungkap ke dirinya selik iwak cupang yang ditaruh di jero toples di teras rumah Sudem KT isi lagi. Pelaku diduga lebih dari siko uang masuk ke rumah dengan cara manjat dinding samping rumah. Karena di lokasi kejadian tepatnya di dinding rumah terselik jejak kaki pelaku. Atas kejadian tersebut korban kehilangan 20 lebih iwak jenis cupang blue rim yang siap diantar ke pembeli dengan total kerugian 10 juta rupiah. Ya, kalau
Kronologinya yo dapat informasi dari istri aku buka pintu lah berserakan. Apa yang hilang? Ikan cupang. Jenis apa tuh, Kak? Blue rim. Berapa ikut? 20 lebih. Kerugian berapa gitu kira-kira tuh, Kak? Hampir 10. 10 juta. Ikut lurin itu berapa harganya? Bervariasi 300 sampai 500. Aksi maling iwak cupang hias di tempat pembudidayaan Maeni marak terjadi di Palembang. Sesudah tren penghobi iwak cupang meroket. Dikenakan jenis iwak cupang tertentu dibanderol dengan rego mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Heru Ayudi, PAL TV. Pemirsa, pelajar mati ditembak kawanan begal. Saksikan berita selengkapnya, abis yang siko ini. Tetap di Gerbek. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 08117201 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id.
mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Cawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Alangkah lemaknya pempek ini ini dia pempek asli iwak kakap. Wah. Anti mainstream dia tuh kalau buang sampah ya. Tapi ngomong-ngomong, tapi dia masih mau sampah besar sih konya. Ada curhatan dari Bambang. Bambang ini nak curhat terus tiap Bambang minggu. di Pak Jo. Ini juga WhatsApp dari 0895 367 sekian. Cek curhat cek. Cek ngapola lanang ini tidak banyak yang galak dengan aku lah dua. Misal ada kritik saran terus ada video-video menarik, boleh langsung dikirim ke Instagram kita di @viralcek atau #viralcek. Kita tunggu video-videonya, kita tunggu curhat-curhatnya, kita tunggu kritik dan sarannya. Setuju. Viralcek. Apa dia? Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Kue Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mokasi Mirza masih di Grebek. Berusaha membes kawanan begal yang sudem ngembat motor mamangnya. Arif, pelajar SMP di Kabupaten Ogan Komering Ilir, mati ditembak oleh senjata api rakitan punya pelaku. Cak inilah suasana rumah duka Diki, dulur korban yang meninggal dunia, seorang pelajar SMP muda yang mati pas ngejar pelaku begal bernama Arif. Korban tewas pas pelaku begal berhasil lari ke motor mamangnya di desa Burnai, Dusun 2, Kecamatan Lempuing Jaya Oki. Diki yang terbaring dengan sekujur badan mengalami luka-luka ngaku. Pas itu dirinya lagi di jabo rumah nak beli pulsa. Sesudem itu dirinya dapat telepon dari mamangnya yang ngungkap ke sudem dia begal di jalan. Dapat kabar cak itu Diki langsung bebas pelaku begal yang berjumlah 2 wong di jalan yang sama. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dengan membonceng motor, Diki sama korban Arif ngejar pelaku. Tapi pelaku langsung nodong ke senjata api. Terus nembak sehingga ngenoi korban Arif yang nyebab ke korban tewas. Telepon dengan Om kan, anak begalan narasumber. Nah, kebetulan aku di luar. Terus lihat motor cecil motor Om kan. Kejar lah, sampai BRI putar balik dia. Sampai arah Jaman situ nodong senjata 2 kali. Senpi? Iya. Sempat nembak gak? Enggak. Oh, nodong ke be? Iya. Yang mau nodong yang 2 kali kan belum sempat ditarik kan. Langsung pedang dulu, dia jatuh, kami jatuh. Sama-sama jatuh? Iya. Gimana mas tarik-tarikan motor itu mas? Tidak tarik-tarikan, ketendang dia. Tendang dari motor? Iya, berjalan sama jalan yang ngejar. Motor kamu tadi? Iya, masuk ketendang pelaku itu kan. Nampak terus tidak lama banyak wong. Aku teriak, tolong amang ke senjatanya kan, takutnya nembak siapa-siapa kan. Awal begal kan tersikap dua. Karena motor mamang lah dapat tadi, dia bawa motor mamang. Yang nodong ke tembakan 2 kali itu yang mana mas? Ya, yang bawa motor itu. Bawa motor mamang kamu? Iya. Sekarang udah diamankan ya? Sudah. Apa mamang kejadian prosesnya senggolan atau apa, tidak tahu aku. Pokoknya ada motor nyampak. Nah, aku tahunya nyampak di sini motor terembus truk mana. Nah, kebentur sama seling itu. Yang wong 2? Ah, yang wong 2 korbannya. Sama motor piksan itu. Kalau yang motor dewek? Nah, aku udah tahu kalau yang di sana aku udah tahu. Di dalam warung, tahu-tahu suara ada tahu-tahu motor lah digeletak di sini. Pas diangkat di mobil yang banyak darah, Pak? Banyak darah. Memang di situ ada darah. Tapi Udah katik batu di sana, Pak. Ya itulah lihat kondisi. Posisi pasir ya. Kondisi. Atas kejadian ini, polisi langsung datangi tempat kejadian, sama ngelakukan olah TKP. Ini polisi dari Polres Oki masih ngelakukan proses penyelidikan. Ahmad Romawi, PAL TV.
Mobil minibus sama 2 sepeda motor telaju tumburan di Desa Kepur, Kabupaten Muara Enim. Pas kejadian itu, Siko pengendara sepeda motor yang dibawa oleh guru meninggal di tempat. Akibat hindari sepeda motor di tikungan jalan Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, mobil minibus BG 1784RA nomor 2 pengendara motor dari arah berlawanan, yakni dari arah Muara Enim, Prabu Mulih. Juru kejadian tersebut, 3 pengendara motor jadi korban. Salah sikoknya bernama Muhammad Rifansyah Dewa Pratama, seorang guru SMP yang meninggal dunia dengan kondisi luka berat. Salah sikok korban kecelakaan ngaku dirinya pingsan sama tidak mengetahui kronologis kejadian. Kalau kami tidak sadar lagi itu, ini yang bawa kami ke rumah sakit tadi. Bukan, pas keluar tuh kamu nyingok mobil itulah. Tidak, kami kan stop dulu dari simpang kantor SMM itu. Pas sudah keluar tuh, Oh, mobilnya sepi, baru keluar. Nah, setelah kejadian itu tidak sadar. Tahu-tahu dari rumah sakit sini. Kamu yang bawa motor atau yang dikunci? Yang bawanya, aku dikunci. Kamu udah nyingok mobil itu? Tidak, pokoknya tidak ada yang sadar, Kak. Nggak sadar. Selain nomor 2 pengendara sepeda motor, mobil yang dikemudi ke Joni juga nomor kantor Sekretariat Ikatan Wartawan Online Muara Enim sama sikok mobil. Dari arah Prabu Mulih menuju Muara Enim. Apa? Di depan menghindari sepeda motor, ya. Karena tidak bisa mengendalikan kecepatan tadi, akhirnya mau larilah ke arah sebelah kanan, mengambil jalur dari Muara Enim ke berlawanan. Prabu Mulih, sehingga menabrak 2 motor yang di depannya tersebut. Untuk selanjutnya, kendaraan sama sopir mobil diamankan di Polres Muara Enim. Benny Pidaus, PAL TV. Pemirsa, truk Puso telaju adu kambing, Siko sopir mati. Saksi ke berita selengkapnya, abis yang Siko ini tetap di Gerbek. Kalau Dwi galak, kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi, tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu, dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau dia memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita udah putus, aku masih nyari kabar kamu. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi.
Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asih. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Mau kasih mirsa, masih di Grebek. Tumburan maut terjadi di Jalin Tim Plembang Betung, tepatnya di kilometer 65, yang libat ke duo truk puso adu kambing. Juru kejadian tersebut, si kok sopir truk puso mati di tempat. Tumburan maut di Jalin Tim Palembang Betung balik lagi terjadi. Kali ini terjadi di kilometer 65. Tepatnya di Dusun Meranjat, Kelurahan Rimba Asam yang libat ke duo truk fuso bermuatan penuh. Juru kejadian tersebut, si kok sopir truk mati di tempat, samu si kok lainnya kritis. Mak ini jalani perawatan di rumah sakit. Menurut saksi mata, juru kejadian ini, tumburan bermula pas truk fuso warna oranye muatan sawit dari arah Jambi nak nyalip mobil di depan. Tiba-tiba muncul fuso Pertamina yang bermuatan minyak dari arah berlawanan hingga tabrakan pun terjadi. Salah mobil oren. Mobil oren dari Jalan Jambi ya? Iya. Yang buah sawit. Memotong bis katanya tadi kan. Terus? Maksa nggak dapat, nggak nemu. Itu aja cerita abang itu. 65 Pak, ini tepatnya di Desa Meranjat, Kecamatan Betung Pak. Bagaimana kronologis kejadian? Di kronologis kejadian, mobil yang membawa buah sawit diduga menyalip kendaraan yang berada di depannya. Jadi dari arah berlawanan datang kendaraan pun
jadilah kenapa tidak bisa dihindari lagi. Ini kondisinya masih dievakuasi sopir di dalam? Sekarang masih dievakuasi karena kedua pengemudi masih di dalam. Jadi kita lagi proses evakuasi dengan menggunakan alat berat. Atas kejadian ini arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terhambat saat menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Polisi akhirnya datang ke alat berat guna evakuasi truk Fuso yang terlibat jeru tumburan ini. Sulaiman, PAL TV. Pemirsa, duo terdakwa Eka Amri sama Edi Ahmad yang tersandung kasus narkotika jenis sabu sebanyak 2 kilo jaringan Riau akhirnya diputus oleh majelis hakim selama 16 tahun penjara. Putusan ini sudah ditetapkan majelis hakim di juru persidangan Pengadilan Negeri Palembang terhadap terdakwa Eka Amri sama terdakwa Edi Ahmad. Juru putusannya, majelis hakim nyatu ke kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman masing-masing 16 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa juga dihukum untuk bayar duit denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Dari kacamata majelis hakim, aman kedua terdakwa terbukti sudah menedar ke sabu sebanyak 2 kg dari Riau ke Palembang, di mana berhasil digagalkan oleh tim Dit Narkoba Polda Sumsel di kawasan SPBU Romerton, Jalan Soekarno-Hatta. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan dari JPU di juru sidang sebelumnya dengan hukuman selama 17 tahun penjara masing-masing terdakwa. Dari putusan ini, untuk kedua terdakwa ambil sikap menerima sehingga buat putusan sudah punya kekuatan hukum tetap. Seripet Briandi. Pemirsa, nyari alamat di Maps, HP disentak pelaku jambret. Saksi ke berita selengkapnya habis yang siko ini. Tetap di Gerbek. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena pertama, bahan surat kabar itu betul. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dinyalakan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang.
bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan Program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi Di PAL TV. Memang punya kita. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Aku bisa. Kayak orang aja. Ini kak. Ini apa ya? Halo Dwi galak. Kakak siap langsung kenal ke Dwi sama wong tua kakak. Mbak tak setuju. Iyo, asih tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke Dwi. Tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyampe ke Kak Feral berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain. Kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Mukasih Mirsa masih di Gerbek.
14 anggota polisi di wilayah Polda Sumsel dipecat tidak hormat oleh Kapolda Sumsel. Pemecatan ini lantaran ke-14 polisi ini terlibat kasus narkoba Samo disersi. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri melaksanakan upacara pemberhentian tidak hormat atau PTDH terhadap personel Polda Sumsel Jumat pagi di Polda Sumsel. Juru upacara IDW turut dihadiri oleh para pejabat Polda Sumsel. Sedang itu untuk yang kena PTDH cuma foto anggota yang digawa anggota Provos Polda Sumsel. Menurut keterangan Kapolda Sumsel, upacara PTDH ini dilakukan sebagai bentuk bukti pihak Polri untuk negak ke pelayanan hukum ke masyarakat. Bagi anggota Polri yang di PTDH dianggap tidak dapat melayani masyarakat. Kedepannya diharapkan bagi anggota Polri yang agar lebih mengedepan ke pelayanan ke masyarakat, sehingga Polri pacak dicintai warga jeru jalan ke tugasnya. Itu bukan ya, anggota Polri hanya ada 2. PTDH itu kan pecat, PTDH atau pecat atau dipidana. Ini bagus, ini karena ya kita kan mau melayani masyarakat, mau menegakkan hukum. Bagaimana anggota kita kalau terlibat tentu tidak bisa menegakkan hukum. Pasti dia bisa bermain atau minimal membiarkan. Sri Febriandi, PAL TV. Lagi nak nyari alamat lewat aplikasi Google Maps di pinggir jalan Panca Usaha. Sikok HP punya Vera, warga Jalan Kampung Bali, Sungigrong, Banyuasin, lenget dilari ke pelaku jambret. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Apes yang dialami Vera, warga Jalan Kampung Bali, Sungai Gerong, Banyuasin, sudah menjadi korban pelaku kawanan jambret di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Lima Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Menurut keterangan korban, kejadian bermula pas dirinya yang nak ke suatu tempat di Palembang, tapi tidak tahu lokasinya. Di lokasi kejadian, korban inisiatif stop denget untuk nyari lokasi maki aplikasi Google Map. Pas mentuk ke HP dari arah Buri, HP korban langsung disambut oleh 2 wong pelaku jambret yang guna ke sepeda motor metik, langsung berbis lari ke arah Jakabaring. Atas kejadian tersebut, korban kehilangan siko unit HP kesayangannya, sehingga korban mengalami kerugian jutaan rupiah. Ya dengan cepat langsung diambil gitu aja. Bom berapa narik ini? 1. Bom 1, bom motor apa? Motornya metik, cuma tidak sana tidak dilihat Pak. Di mana gitu kejadian itu? Di Panca Usaha. Panca Usaha ya? HP apa gitu? Jam 10 HP Kita tuh nengok map itu. Gitu nak ngeliat map itu. Baru keluarkan HP ngeliat map dari belakang langsung. Itu bawa motor apa lagi? Dulu posisi saya lagi di motor. Motor tuh berhenti lah. Berhenti di pinggir. Heru Wayudi, PAL TV. Pemirsa, kasus korupsi di Kabupaten Muratara akhirnya terbuka lebar. Pasalnya, juru pemeriksaan saksi di persidangan terungkap kalau hasil tes uji kompetensi para pejabat di Kabupaten Muratara belum diunjuk. Tapi pelantikan sudah dilakukan, di mana terungkap sikok namo yang jadi otak dari kegiatan ini ialah Abdullah Manci, mantan Sekda Muratara. Lanjutan kasus pemeriksaan korupsi uji kompetensi pejabat Muratara di tahun 2016 dengan terdakwa Rio Padri Samo Hermanto masih beragenda pemeriksaan saksi. Juru persidangan JPU hadir ketiga saksi, antara lain Abdullah Manci selaku mantan PLT Sekda di tahun 2016 di Kabupaten Muratara, sama Dr. Ferdian selaku ketua tim seleksi. Dari pemeriksaan saksi terungkap menuju kompetensi pejabat Muratara di tahun 2016 tersebut tidak ada untuk jabatan Sekda. Namun untuk saksi Abdullah Manci selaku PLT Sekda di tahun 2016 turut dilantik jadi Sekda di tahun 2017 di Kabupaten Muratara. Anehnya lagi, pelantikan yang terjadi sama pejabat teras Kabupaten Muratara ini ternyata belum ada rekomendasi dari tim uji seleksi. Kena sampai ini hasil tes uji kompetensi belum diserahkan ke pihak Kabupaten Muratara. Sudah itu kegiatan uji kompetensi ini dewek ternyata diprakarsai oleh Abdullah Manci, mantan Sekda Muratara. Tidak pernah memerintahkan klien kami Hermanto. Dalam hal ini artinya memerintahkan di sini untuk mencari uang ataupun mengambil uang
Artinya ini di sini tidak menyentuh dakwaan terhadap klien kami Hermanto, karena dalam dakwaan itu saudara Hermanto adalah tukang mengambil uang dan tukang mengantar uang. Namun keterangan daripada saksi Dr. Febrian selaku ketua tim seleksi itu katanya hasil uji kompetensi tersebut sampai sekarang ini masih di tangan saksi Dr. Febrian dan itu belum diserahkan kepada seleksi sekretariat panitia. Namun dia juga mengheran setelah membaca berita di tahun 2017 sudah adanya pelantikan dan ini dibenarkan oleh saksi kami Hermanto bahwa pelantikan yang diadakan di 2017 itu adalah perintah dan inisiatif PLT Sekda Abdullah Manci. Jadi uji kompetensi itu dari Sekda, atas dasar dari perintah Sekda atau dari bupatinya? Kalau menurut keterangan saksi itu adalah dari Pak Abdullah Manci. Namun dibantahkannya melalui PP nomor 18 tahun 2016. Namun inisiatif untuk pelantikan itu adalah dari Bapak Abdullah Manci, kata klien kami Hermanto. Dari fakta persidangan ini, pihak penyidik pacak ngembang ke kasus ini untuk bebas tersangka baru, di mana pihak dari terdakwa Rio Fadli pun sudah maju ke JC. Terus sudah itu juga buka terang benderang kasus ini, siapa yang terlibat yang sudah mengerugi ke duit negara sebesar 900 juta rupiah. Selanjutnya persidangan ini dapat ditunda lagi oleh majelis hakim sampai Senin depan untuk hadir ke saksi yang lain lagi. Sri Febriandi, PAL TV. Nah, mirsa berita tadi nutup gerbek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga mirsa yang hilang nak diberita ke, datang be langsung ke studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama putunya. Aku Cek Yan bersama kru yang bertugas mengucap ke mau kasih atas perhatiannya dan tetap saksi ke gerbek di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria, ya Bang. kolam dari ujung ke sana sampai ujung ke sana itu bakal abah waris ke dengan kau kalau kau kakek belaki kakek. Ya jadi ini kita panen kakek Maria, kita jual kalau ini. Oh iya nih Bang. Bedeng yang 70 pintu tuh. Jangan kau apa-apa kau. Ya apa Bang? Untuk ayu kau. Ya ambil aku di kolam ini. No, buian ini dah. Kacau ini nih. Ini nih makanan iwa. Ya perbaikan gizi sok. Gizi. Ini kecil-kecil. Yang masak mana aku nak makan ya?